Ya, suara saya bisa kedengeran? Kedengeran Sensei. Oke, makasih ya. Makasih atas waktunya hari ini. Terus makasih juga atas kerjasamanya di UTS kemarin ya. Hari ini kita akan bahas sedikit mengenai UTS, terus bahas mengenai angket yang kemarin sudah kalian isi, dan terakhir bahas tentang tugas selanjutnya ya. Saya tampilkan dulu sebentar. Ya, jadi ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya. Kalau di di portal mungkin ke-9, tapi sebenarnya ke-10 termasuk UTS. Pertama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas usahanya di perkuliahan ini ya. Semua pasti punya keterbatasan, saya pun punya keterbatasan. Dalam keterbatasan itu kita berusaha untuk mengeluarkan hasil yang paling terbaik ya. Terus UTS kemarin sudah selesai, nilai juga sudah saya nilai ya, dan akan saya keluarkan minggu ini. Terus terima kasih atas kerjasamanya di UTS kemarin ya. Terus saya tekankan lagi, komunikasi adalah hal yang paling penting dalam belajar ya, terutama dalam kondisi seperti ini. Dan supaya menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, kadang kita kan nggak bisa ngobrol ya, masa nggak bisa ngobrol bebas di, saya juga nggak, kita waktunya terbatas. Jadi kemarin itu saya memutuskan untuk buat angket dan coba saya pengen tahu gitu apa yang barangkali ada yang belum tersampaikan dari kalian ke saya gitu ya. Jadi terima kasih sudah isi ya angketnya, dan hari ini kita akan bahas hasilnya. Terus dari hasil angketnya itu ada yang bilang, ada yang kasih catatan ke saya bahwa UTS-nya terlalu mudah ya. Jadi nggak menantang gitu ya. Itu juga ada latar belakangnya kenapa saya memutuskan untuk membuat UTS seperti itu ya. Tapi walaupun begitu, tetap aja dari hasil yang saya periksa itu ada ya mahasiswa yang tidak teliti ya, tidak jadi ya intinya dari hasil kemarin, padahal kan nggak terlalu sulit ya, nggak, tingkat kesulitannya rendah, nggak bukan menerjemahkan teks baru, tapi masih ada mahasiswa yang sepertinya mungkin ya tidak memperhatikan perkuliahan gitu. Jadi saya jadi curiga gitu, ini beneran nggak nih mahasiswanya ikut kuliah atau gimana nih gitu kan ya. Dan ini sangat sulit gitu, membangun hubungan saling percaya itu sangat sulit ya. Mau online mau nggak online itu sulit banget gitu, mempercayai orang itu sulit ya. Tapi dalam hal ini saya memutuskan untuk percaya dulu sama kalian. Saya percaya bahwa kalian menjalankan prosesnya dengan baik, dan itu terjadi, betul ada yang seperti itu. Tapi ternyata ada juga sebagian kecil ya, walaupun bukan semuanya, ada mahasiswa yang mungkin tidak memperhatikan benar-benar perkuliahannya. Jadi kalau ada yang merasa seperti itu, saya berharap ini bukan buat saya, ini buat kalian. Bukan masalah bisa bahasa Jepangnya atau bukan ya, bisa bahasa Jepangnya atau enggak gitu, bukan masalah itu. Tapi masalahnya adalah setiap pekerjaan itu harus diperhatikan dengan baik gitu, apapun itu ya, apapun pekerjaannya. Saya pun sama, saya ini juga perkataan untuk saya sendiri. Jadi sambil saya juga introspeksi ya, apakah saya sudah bekerja dengan baik gitu ya, apakah saya sudah menjadi fasilitator yang baik. Itu saya juga tetap terus menanyakan itu kepada diri saya sendiri dengan menggunakan feedback dari kalian juga gitu ya. Sulit untuk membangun hubungan yang bisa saling percaya ya, sulit banget. Kalau nggak ada hubungan, nggak bisa saling percaya, itu udah nggak berfungsi ya pendidikan itu, hasilnya nggak akan tercapai kalau menurut saya. Jadi kalau kalian itu sulit, pasti
kalau dari kalian dulu ya, saya minta kalian percaya sama saya, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk percaya dulu sama kalian, percaya sama mahasiswa saya, dan itu selalu saya lakukan setiap waktu begitu. Saya percaya kepada kalian ya, bahwa kalian akan bekerja dengan baik, dan itu terwujud ya, walaupun ada sebagian kecil yang belum bisa maksimal. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pertama kita bahas UTS-nya dulu, terus selanjutnya bahas tugas selanjutnya ya, jadi supaya takut waktunya nggak ada. Terus terakhir kita bahas angketnya. Nah, jadi yang pertama tentang UTS-nya ini sebenarnya kita sudah bahas tentang bagian-bagian mana yang kira-kira berpotensi menimbulkan resiko dalam penerjemahan. Resikonya itu maksudnya resiko disalahpahami, resiko nanti yang membaca itu memiliki pemahaman yang tidak sesuai dengan teks asalnya begitu ya. Terus dalam pembahasan pun saya nggak menyatakan bahwa kalian harus menerjemahkan seperti saya gitu, nggak mungkin soalnya ya. Kalian pasti punya cara mengekspresikannya sendiri, dan saya menghormati itu karena memang ya di dalam dunia orang kerja jadi penerjemah, interpreter, itu pasti punya sudut pandang yang beda-beda gitu. Ketika saya lihat orang lain interpreting gitu ya, kok kenapa dia begitu, misalnya ada satu bagian yang menurut saya nggak sesuai gitu ya, tapi ketika saya menginterpretasikan sesuatu, itu juga pasti dipandang orang lain dengan hal yang sama gitu, dengan sudut pandang yang sama. Kok memutuskan menerjemahkan A menjadi B misalnya ya. Jadi sulit untuk mendapatkan kita bisa mendekati sesuatu yang ideal ya, penerjemahan yang ideal, tapi sulit untuk bisa memuaskan semua orang gitu ya. Itu yang pertama. Terus untuk melakukan itu kadang bukan hanya dari sini kita juga bisa paham, jadi bukan hanya kemampuan bahasa Jepang saja yang dibutuhkan, tapi kemampuan bahasa Indonesianya juga gitu. Saya lihat di sini kemarin dari pembahasan hasil tugas ya, ada yang tanda bacanya belum sesuai ya. Tanda baca penting loh ya. Kalau kalian nggak bisa menempatkan titik koma dengan baik ya, tingkat kepercayaan klien terhadap hasil terjemahan kalian juga turun gitu, nggak bagus ya. Jadi dari sekarang dibiasakan bisa menempatkan tanda baca dengan baik ya. Itu juga buat saya juga ya, saya juga masih belajar. Terus ada juga yang kesulitan dengan ekspresi dalam bahasa Indonesianya ya. Nanti kita lihat ada beberapa ya. Pertama kalau yang judulnya mungkin nggak ada masalah sih ya. Terus yang kedua ini yang mengenai Kimura-sangnya ini ya. Di perkuliahan ini sebenarnya saya sudah bahas bahwa Kimura-sang ini adalah seorang ibu ya, ibu-ibu maksudnya umur ibu-ibu lah segitu ya, seorang wanita ya. Jadi saya berharap ini ada refleksinya ke hasil penyesuaian yang sudah kalian lakukan untuk UTS gitu ya. Tapi ternyata masih ada mahasiswa yang tidak memunculkan refleksi itu ya. Jadi maksudnya tidak mencerminkan itu gitu loh. Padahal di waktu perkuliahan saya sudah jelaskan bahwa Kimura-sang itu seorang wanita. Ya. Jadi ya makanya dari hal yang seperti ini saya bisa membuat dugaan bahwa ada sebagian kecil mahasiswa yang tidak memperhatikan begitu ya. Jadi lain kali mohon perhatikan lagi materi kuliahnya ya, feedbacknya terutama. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini udah oke lah rata-rata ya. Terus yang ketiga selanjutnya adalah yang mengenai penerjemahan Okikunaru ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa Okikunaru itu ya mengarah ke
pertumbuhan fisik ya, bukan mental, tidak termasuk itu. Jadi nah ketika kalian menerjemahkannya menjadi dewasa, itu akan beda lagi, karena dewasa itu bukan merujuk ke, memang mungkin merujuk ke ini ya, pertumbuhan fisik juga, tapi dewasa itu lebih ke pertumbuhan mentalnya. Karena kalau kita lihat misalnya ada orang yang sudah secara fisik sudah tumbuh besar ya, tapi belum dewasa, ada juga pernyataan seperti itu. Kan kita bisa bilang begitu ya, itu jadi bukti bahwa dewasa itu bukan hanya menunjuk ke pertumbuhan fisik saja, tapi merujuk ke pertumbuhan mental juga ya. Sementara kalau burung, kita kan nggak tahu dewasanya kapan gitu ya, jadi ini perlu diperhatikan. Kan kita nggak tahu ya benar-benar apa petunjuknya seekor gagak ini sudah dewasa. Kita kan nggak paham ya sebagai orang yang awam gitu tentang binatang ya. Jadi silakan ini diperhatikan lagi, bukan dewasa ya, tapi jadi besar gitu ya, sudah besar gitu aja sudah cukup gitu ya. Dewasa ini beda ya, dewasa itu udah parameternya bukan bentuk visual lagi, fisik lagi, bukan ya. Oke. Ini sudah dijelaskan juga waktu kuliah, tapi masih ada mahasiswa yang mungkin luput ya gitu, nggak memperhatikan. Sebenarnya jadi gini, untuk membangun kepercayaan juga sulitnya itu gini. Kalian kan sekarang saya videonya nyala nih, sementara kalian nggak saya izinkan nggak apa-apa dengan foto gitu aja, nggak usah memunculkan video. Karena kalaupun kalian nggak di sana gitu, itu saya tetap merekam video ini, merekam pertemuan ini, dan saya upload ke YouTube. Jadi saya berasumsi kalau kalian tidak ada di sana ya, pada dasarnya sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Saya nggak masalah kalau kalian nggak bisa Zoom hari ini, nggak bisa mendengarkan saya, itu nggak masalah. Kita nggak bisa diskusi hari ini karena ada kalian misalnya ada kerjaan gitu, itu nggak ada masalah. Mendingan nggak usah. Kalau udah ada waktu silakan dengarkan rekaman saya di YouTube gitu aja, mending kayak gitu. Jadi bisa fokus gitu, daripada sekarang namanya ada tapi sebenarnya nggak ada gitu loh. Mendingan nggak usah, karena kalau kalian lihat YouTube itu tetap saya hitung kuliah, kalian tetap ikut kuliah gitu, tinggal absen aja jangan lupa gitu. Ya, saya nggak mempermasalahkan kalian sekarang. Kadang khawatir juga sih, ini ada nggak di sana. Khawatirnya itu bukan masalah saya nanti kayak ngomong sendiri gitu, bukan masalah itu. Tapi kalau kalian nggak di sana terus ngapain ada di sini namanya gitu loh. Sayang kuotanya, maksudnya saya gitu, bukan ya gitulah gitu ya, bukan masalahin yang kayak gitu. Sayang kuotanya, mendingan kalau nggak bisa ikut hari ini Zoom-nya nggak apa-apa, nanti lihat setelah itu, tapi jangan lupa absen gitu loh. Tapi tetap harus ada kewajiban melihat rekaman videonya gitu. Jadi kan lebih fokus ya, daripada sekarang ada namanya, ada muncul profilnya, tapi sebenarnya nggak di sana gitu loh. Itu yang saya sayangkan kalau ada ya. Kalau nggak ada ya alhamdulillah gitu. Itu saja. Ya, jadi silakan kalian mau ikut langsung kuliahnya sekarang atau nanti dengan lihat YouTube, itu nggak apa-apa. Jangan lupa absen, itu aja. Oke ya. Terus selanjutnya adalah yang ini, yang onakao ue ni shite kaka to nakimasu. Ini juga banyak perdebatan mengenai ini ya. Pertama, yang perutnya terangkat itu kita sudah bicarakan ya. Jadi bukan mengangkat perutnya ya, bukan mengangkat perut, tapi mengarahkan atau gimana caranya supaya bisa ekspresinya bisa macam-macam, tapi harus bisa mewujudkan, menggambarkan bahwa si burung gagak itu menghadap ke Kimura-sang, menghadap ibu Kimura, dan kakak gitu ya, bunyi gitu. Seperti itu. Tapi bukan perutnya terangkat masalahnya gitu ya. Silakan bisa macam-macam ya. Bisa dengan, kalau saya kan menunjukkan perutnya gitu ya. Jadi atau bisa juga menghadap ke
Kimura-san gitu, menghadap Ibu Kimura dan berteriak kakak dengan senangnya gitu misalnya. Ya itu. Jadi bukan apa ya, nggak ada, saya nggak menentukan ini tepatnya begini, enggak, tapi kalian bisa mengekspresikan itu dengan kata-kata kalian sendiri, tapi yang bisa menggambarkan apa yang tadi saya sampaikan gitu ya. Beda dengan yang perutnya terangkat, itu udah beda ya. Ini juga sudah saya sampaikan waktu kuliah. Terus masalah burung gagak ya, burung gagak itu berkicau atau menciap. Nah ini juga sudah dibicarakan ya. Kalau berkicau, ciap itu kan cenderung menggunakan suara binatang aslinya sebagai referensi gitu kan. Menciap karena ayam, biasanya ayam kecil gitu kan. Menciap itu karena bunyinya ciap 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 begitu kan. Berkicau karena bunyinya dekat dengan kicau 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 begitu. Nah, sekarang masalahnya burung gagak gitu ya. Burung gagak itu ya kan bunyinya, walaupun kita sehari-hari nggak ketemu dengan burung gagak ya, itu mungkin jadi masalah juga sih, karena perbedaan geografis ya, kondisi geografis. Jadi kita nggak tahu misalnya suara burung gagak tuh kayak gimana gitu. Tapi ya kalau kita nggak tahu ya sebaiknya cari tahu ya, burung gagak gimana bunyinya gitu ya. Kan bunyinya kak gitu kan gitu. Nah kak itu ya yang bisa dipastikan itu bukan berkicau, bukan menciap ya gitu. Jadi ini juga sudah dibahas di perkuliahan sebelumnya. Jadi mohon diperhatikan lagi ya. Terus selanjutnya yoru wa ie no chikaku ni aru ki no ue de nete imasu ga onaka ga suku to daidokoro ni haite kite daisuki na hambagu nado o moratte tabemasu. Moratte tabete imasu. Jadi bukan, ada yang menerjemahkan mengambil ya. Nah, masalahnya di sini nggak ada di terjemahannya, di teks asalnya nggak ada si burung gagak ini mengambil sendiri, itu nggak ada. Kalau mengambil kan ngambil sendiri ya, tidak ada. Adanya moratte tabemasu, berarti si Kimura-sannya memberikan begitu ya. Ada proses seperti itu, jadi bukan mengambil sendiri ya. Moratte tabemasu ya. Terus selanjutnya doraibu juga ini ya. Doraibu juga sudah dibahas ya. Doraibu mungkin agak asing ya di konteks budaya Indonesia, tapi intinya jalan-jalan dengan mobil. Dan doraibu itu bukan hanya sekedar kegiatan menyetir mobil saja, mengemudi mobil, tapi sebuah paket kegiatan ya. Jalan-jalan dengan mobil, jalan-jalan ke tempat yang jauh menggunakan mobil, itu sebuah paket kegiatan. Ada nyetir mobilnya juga, ada senang-senangnya juga gitu ya. Ini sudah saya jelaskan. Terus ini oke lah yang naik ke atas ya. Nah terus selanjutnya ini speedo ga deru to ya, ini ada yang menggunakan mobil digas. Nah ini kita sudah bahas ini juga ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa mengekspresikannya sendiri, pakailah referensi yang sudah saya sampaikan, nggak apa-apa. Kalau misalnya kesulitan, nah ini kan tandanya ada. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini, ada indikasi tidak belajar gitu ya. Ini yang saya khawatirkan. Semua dosen tuh mengkhawatirkan cuma satu, mahasiswanya nggak belajar. Itu kalau marah-marah, kalau komplain, itu ya karena khawatir mahasiswanya nggak belajar. Kalau nggak belajar ntar gimana lu hidupnya gitu misalnya. Memang sih perkuliahan ini nggak menentukan hidup kalian, tapi paling tidak kita bisa belajar tentang bagaimana bekerja dengan baik begitu ya. Terlepas dari kemampuan bahasa Jepangnya ya, mengikuti instruksi dari dosen juga kan sama aja belajar bagaimana kita bisa nggak mencerna informasi yang masuk gitu kan ya. Kalau nggak bisa mencerna informasi yang masuk, nanti gimana kalau di masyarakat gitu ya. Namanya juga pendidikan ya, itu kita berusaha memberikan sesuatu yang supaya kalian bisa lebih baik gitu. Bukan berarti kita sudah baik ya, dosen itu bukan. Sama, kita juga belajar, kita sama-sama belajar ya. Kita menang di umur doang sih ya, umur lebih lama hidupnya. Oke ya.
Terus mobil digas ini udah enggak nah, sebagai bahasa Indonesia juga kurang bisa diterima ya. Jadi nanti diperhatikan lagi kalau memang sulit mengekspresikan bahasa Indonesia seperti apa, silakan lihat punya temennya juga nggak apa-apa, itu juga belajar, bukan nyontek ya. Nyontek itu beda. Kalian sudah berusaha menerjemahkan tapi nggak paham, coba deh lihat punya temennya. Nah itu kalau ada proses sebelumnya, yaitu menerjemahkan sendiri terus mau membandingkan begitu, itu bukan menyontek kalau menurut saya. Itu juga proses belajar ya. Tergantung niatnya ya. Oke. Terus ini juga yang selanjutnya ya. Hane o hirogete jouzu ni balansu o tori atari o kyoro-kyoro nagame nagara doraibu o tanoshiinde imasu. Jadi dia itu kan hane o hirogete jouzu ni balansu o toru. Jadi sebenarnya dari belakang harusnya diambilnya, menyeimbangkan badan dengan apa gitu ya. Sama kayak misalnya baiku ni notte daigaku ni ikimasu. Utamanya kan daigaku ni ikimasu ya, pergi ke kampus, pergi ke universitas. Baiku ni notte dengan menggunakan, dengan naik motor begitu ya. Jadi bentuk T di sini adalah bentuk T yang menggambarkan media yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang di belakangnya, baransu toru ya. Bagaimana mengambil keseimbangan, bagaimana baransu, donoyo ni baransu toru no ka ya. Nah itu metodenya ada di depannya, hanio hirogete baransu toru. Jadi harusnya menyeimbangkan badan dulu, menyeimbangkan diri ya, atau menyeimbangkan badan dengan melebarkan sayapnya gitu. Jadi melebarkan sayapnya itu adalah sebuah metode yang diambil oleh si kako ini untuk menyeimbangkan diri begitu. Ya, ini banyak yang kebalik. Ya, kadang memang sulit sih, ini duluan yang mana nih, tapi dengan beginilah ya kita belajar, oh ini ternyata yang utamanya ya gitu. Seperti itu. Terus ada juga ini yang tadi ya, terakhir kako-chan wa jibun ga karasu de aru koto wasurete shimatta you da to Kimura-san wa hanashite imasu. Jadi Kimura bercerita kalau bercerita kako terlihat sudah melupakan ya. Nah ini, jadi kadang untuk menerjemahkan, bukan kadang ya, menerjemahkan itu bukan hanya memerlukan pengetahuan bahasa asal wacananya, bahasa Jepang saja, tapi perlu juga kemampuan bahasa Indonesia juga ya. Pertama, terlihat sudah tidak ada di teksnya ya, jadi udah beda gitu ya, karena di sini kan bicara hanashite imasu. Terus melupakan wasureru itu memang sih melupakan ya, tapi sebenarnya si kako ini kan nggak ada. Kalau melupakan dalam bahasa Indonesia itu unsur kesengajaannya itu ada gitu, ada unsur kesengajaan untuk melupakan, membuat kondisinya di dalam diri saya itu menjadi lupa gitu. Ini masalahnya. Jadi kenapa orang Indonesia tidak bilang begini, misalnya dompetnya hilang nih, orang Indonesia nggak bilang saya menghilangkan dompet saya gitu. Kenapa nggak bilang begitu? Karena dalam kata menghilangkan ini sama dengan melupakan ya. Hilang itu sebuah kondisi kan, kondisi yang nakunateiru. Kalau dalam bahasa Jepang di ekspresi ini pakai bentuk teiru karena dia merupakan kondisi yang sedang berjalan ya. Menghilangkan dompet, saya kan orang Indonesia nggak bilang misalnya dompetnya hilang, maaf pak, aduh saya menghilangkan dompet saya, nggak bilang begitu, karena dalam menghilangkan itu ada unsur kesengajaan. Ini beda ini yang membedakan tadoshi bahasa Indonesia dengan tadoshi di bahasa Jepang ya, ada unsur seperti itu. Jadi kenapa orang Indonesia nggak bilang kalau orang Jepang bilangnya nakusu, menghilangkan. Chotto saifu o nakushite shimatta desu keredomo, bilangnya gitu, nakusu, saifu o nakusu, saya menghilangkan dompet saya. Karena dalam bahasa Jepang nakusu itu
nggak selalu ada unsur kesengajaan gitu loh. Ya, itu ciri khasnya memang begitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu unsur kesengajaannya itu kental gitu. Jadi makanya orang Indonesia nggak bilang misalnya ke polisi ya, saya menghilangkan dompet saya pak. Lah, kenapa kamu menghilangkan dompet kamu? Nanti ditanya begitu. Ya, agak janggal gitu loh kalau digunakan. Makanya banyaknya bilang dompet saya hilang gitu. Ya, jadi makanya kalau di sini pakai kata melupakan itu agak sedikit buat saya ya agak sedikit janggal ya, karena si kakonya ini nggak ada niat mau melupakan bahwa dirinya adalah burung gagak begitu kan. Kita nggak tahu ya dalam dirinya kako seperti apa, karena kita nggak bisa menilai ya nggak bisa bilang bahwa kako itu berusaha melupakan gitu kan. Saya sudah melupakan mantan saya, itu kan berarti ada usaha kan, ada usaha si saya ini melupakan mantannya misalnya. Udah putus nih, aduh saya tidak bisa melupakan mantan saya misalnya, tidak bisa melupakan berarti sudah berusaha melupakan tapi tidak bisa gitu. Nah masalahnya kako ini tidak ada usaha untuk melupakan jati dirinya kan, ya berat kan pembicaraannya. Jadi kadang ya kita kenapa kita sulit menerjemahkan itu bukan hanya karena kemampuan bahasa Jepang kita kurang, bukan, tapi ada faktor ini juga, rendahnya kesadaran kita terhadap bahasa Indonesia gitu. Kayak misalnya melupakan itu ada unsur kesengajaan, kalau lupa itu tidak ada gitu. Kesadaran terhadap hal tersebut kan nggak diajarin di sekolah kan, ada pelajaran bahasa Indonesia juga nggak ada yang belajarin kayak gitu, nggak ada yang ngasih tahu seperti itu, nggak ada yang buku pelajaran yang bilang seperti itu, nggak ada yang menulis seperti itu, nggak ada seperti itu ya. Jadi jadi seperti itu ya. Jadi kadang ya sulitnya menerjemahkan itu ya seperti tadi saya bilang, bergantung terhadap kemampuan bahasa Indonesia kita juga ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Berkata dan bercerita. Kalau bercerita itu kalau menurut saya ya itu agak panjang biasanya. Kalau berkata cuma beberapa kali. Berkata misalnya misalnya saya bilang, saya berkata bakayaro gitu, kan nggak mungkin dia bercerita bakayaro gitu kan. Ume bakayaro misalnya, Hari Sensei berkata bakayaro, itu oke ya. Misalnya Hari Sensei tadi bercerita bakayaro, itu kan nggak, konteksnya beda ya, pasti bercerita tentang apa gitu kan, seperti itu ya. Ya sama-sama, silakan yang lain. Berarti kalau misalkan nggak pakai ibu, kata ibu itu gimana ya, salah apa gimana? Kalau misalnya nggak salah, saya nggak bilang salah ya. Tapi kalau misalnya kita tahu, sebaiknya dijelaskan gitu bahwa ini adalah seorang wanita begitu ya. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya nggak apa-apa, kimura aja, kimura gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu ada informasi sebelumnya, oh ini wanita, ini lebih baik dijelaskan. Tapi rasanya kalau apa ya sih, kalau karena kan maksudnya kayak pak ibu itu kayak cuma di Indonesia aja gitu loh saya dipakainya gitu kan. Jadi pas apa kayak ragu-ragu gitu mau pakai ibu apa enggak gitu, kayak kesannya tuh kayak okasi gitu kalau pakai itu, karena cuma emang orang Indonesia doang kayaknya yang pakai kayak gituan. Iya, karena kan kita menjelaskannya nanti ke orang Indonesia, jadi nggak apa-apa. Oh iya juga ya. Iya, jangan lupa bahwa kita, ya sama-sama, jangan lupa bahwa kita akan memberikan ya. Jadi di setiap kali tugas itu jangan lupa bahwa kita tuh akan memberikan informasi itu ke orang Indonesia yang sama sekali nggak paham bahasa Jepang gitu loh. Itu coba mungkin sulit ya untuk dibayangkan seperti itu, tapi dikondisikanlah seperti itu. Oke, makasih ya. Silakan yang lain. Ada lagi yang lain? Tidak ada.
Ya, baik. Eh, Kalau tidak ada, sebentar ya. Saya matikan dulu yang ininya. Selanjutnya saya akan jelaskan tugas selanjutnya, tugas untuk sampai minggu depan ya. Sebentar. Saya munculkan dulu. Apa sudah muncul? Munculnya Microsoft Word ya. Sudah sensei. Saya tampilkan sebuah file Microsoft Word ya. Tugas ke-8. Nah, ini tugasnya sesuai dengan hasil angket ya. Katanya mau coba yang lain gitu ya, yang beda dengan yang biasa. Nah, sekarang jadi saya coba sajikan sesuatu, saya coba sediakan tugas yang beda dari sebelumnya ya. Jadi tugas ini saya ambil dari video dari YouTube ya. Isinya adalah semacam ini ya, premiere film. Yang seperti yang kalian baca di sini, judul filmnya Kazeni Tatsurayon ya. Ada yang tahu film ini? Ya, jadi nanti kalian akan menerjemahkan sambutan dari artis yang membintangi film itu. Nggak panjang sih, kalau menurut saya ya. Jadi kalian nanti akan lihat skrip seperti ini ya. Nah, di sini ada nanti di dalam videonya ada dialog antara pembawa acara dengan artisnya. Nah, untuk bahasa Jepang atau dialog bahasa Jepang dari pembawa acaranya saya sudah tuliskan. Jadi kalian tinggal lengkapi bagian yang artisnya saja. Kebetulan artisnya Ishihara Satomi, mungkin ada yang tahu. Ya, jadi bisa melengkapi bagian dialog si artisnya ini, dilengkapi ya. Nah, kalian nanti gunakan kertas kerja ini, jangan lupa tulis nama, NIM dan kelasnya ya. Nanti bahasa Jepangnya dituliskan dulu di sini di masing-masing tempatnya ya. Jadi kalian dipelajari dulu aja videonya, terus nanti lengkapi dialognya. Nanti setelah skrip bahasa Jepangnya sudah jadi, silakan dilanjut untuk menerjemahkan skrip tadi ke dalam bahasa Indonesia di tempat yang sudah disediakan di sini ya. Jadi ada 2 halaman. Nanti bisa kalian gunakan halaman kedua untuk menuliskan hasil terjemahannya. Nah, kali ini saya nggak pakai Google Form lagi ya. Untuk ini saya coba pakai yang ini dulu. Sebenarnya kemarin tuh kenapa saya pakai Google Form, karena pada waktu saya periksa itu lebih praktis ya. Jadi cepat gitu, bisa lihat kalian juga bisa dapat filenya lebih gampang gitu ya. Jadi makanya saya pilih Google Form ya. Jadi tugasnya seperti itu. Jadi pelajari dulu kertas kerjanya ini ya, mana bagian sambil dengerin videonya, mana bagian yang harus kalian isi, silakan dipelajari. Terus silakan disalin naskahnya, dialognya ya, terutama yang bagian artisnya Ishihara Satomi-san ya. Terus setelah naskahnya jadi, silakan diterjemahkan. Nanti hasilnya kertas kerja ini di save. Terus jangan lupa di filenya itu, di nama filenya di bagian akhir cantumkan nama kalian. Nanti silakan kalian baca di Google Classroom yang nanti akan saya publikasikan. Di situ ada petunjuknya lagi. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu mengenai tugas selanjutnya? Mengenai tugas ini? Oke ya, sudah jelas ya. Jadi kira-kira seperti itu. Terus mohon kerjakan formatnya pakai ini, jangan pakai format sendiri ya. Usahakan pakai yang ini. Kalau ada kendala silakan hubungi saya. Oke ya. Baik. Langsung situ aja sensei. Iya betul. Langsung nanti kalian download dulu dari Google Classroom. Download terus gunakan ya untuk mengerjakan tugas. Oke, makasih ya. Silakan yang lain ada pertanyaan? Ya, sama-sama.
Nggak ada ya, baik. Kalau gitu saya tutup dulu. Oke. Terus selanjutnya saya bahas mengenai angket. Sebentar. Sebentar ya. Salah. Aduh. Salah pencet lagi. Aduh. Bentar. Ya, ini dia angketnya. Hai. Oke, apa sudah bisa terlihat angketnya? Belum sensei. Udah ya? Oke. Oh, belum. Udah belum? Belum ya? Masih muter. Oke. Ya. Oke, udah belum ya? Oh, udah. Oke, sip. Makasih ya. Udah, oke. Sip, makasih. Ya, pertama dari 3 kelas yang saya fasilitasi terkumpul 66 data dari 66 mahasiswa ya, makasih banyak. Yang ini oke lah. Terus lama belajar bahasa Jepangnya rata-rata sudah belajar 3 tahun atau kurang ya. Terus nah ini dalam mengikuti proses perkuliahan, apakah Anda merasakan kebebasan dalam berpendapat mengenai isi atau teknis perkuliahan? Nah ini ada ya 87 sekitar ya 90% lah ya menjawab merasakan dan memiliki kebebasan dalam berpendapat. Tapi ada juga yang bilang mungkin saya merasakan atau mungkin saya memiliki kebebasan dalam berpendapat. Tapi ada juga yang menjawab tidak. Nah, ini mungkin terkait sama tema kali ya, tema yang wacana yang diterjemahkan mungkin tidak bisa bebas ya. Mungkin karena itu jadi si mahasiswa ini tidak bisa merasakan atau memiliki kebebasan dalam berpendapat. Itu mungkin ya seperti itu. Itu asumsi saya. Tapi kalau misalnya ada hal lain yang ingin kalian sampaikan, silakan ya, jangan saya tidak merasa seperti itu sensei karena sensei begini misalnya. Itu silakan disampaikan. Jangan sampai mengendap gitu ya. Mengendap nanti yang mengendap tuh biasanya ada yang jadi bagus sih, tapi ada juga yang enggak. Ya. Oke, jadi kalau ya misalnya kalian makan terus isinya hasil pencernaannya nggak dikeluarin kan jadi bau kan, ya. Ya. Jadi bukan hanya kemampuan bahasa Jepang saja yang dituntut di sini, tapi kemampuan bahasa Indonesia juga ya. Nah, seperti yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, silakan kalau mau waktu menerjemahkan itu silakan terjemahkan dulu aja secara harfiah ya. Harfiah itu maksudnya per kata gitu loh. Ini apa gitu ya. Nanti dari situ, dari proses itu kalian akan dapat gambaran pertama mengenai isi dari teks bahasa Jepang itu dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi isinya apa sih kurang lebih nanti bisa terlihat di hasil terjemahan harfiah tadi per kata gitu ya. Nah, di sini kalian sudah bisa memikirkan gitu. Isinya tentang apa yang mau disampaikan itu udah dapat petunjuk gitu. Nah, dari situ silakan di sini menyerahkan semuanya ke kemampuan bahasa Indonesia kalian gitu. Gimana supaya pesan yang ada di dalam kalimat itu bisa tersampaikan. Ini bergantung sepenuhnya ke kemampuan bahasa Indonesia kalian, kemampuan logik kalian, logis ya, berpikir logis gitu. Jadi bukan hanya kemampuan bahasa saja ya, tapi gimana berpikir melihat
konteks kalimatnya, ini pesan yang mau disampaikan apa, terus untuk pesan seperti ini bahasa Indonesianya lebih baik seperti apa, itu seharusnya sudah sudah bisa memikirkan hal tersebut dari petunjuk hasil terjemahan harfiah yang pertama gitu. Jadi proses penerjemahan itu ya jangan dipikir sekali langsung terjemahin udah oke gitu, jangan. Ada proses penyesuaian gitu ya. Jadi silakan diterjemahkan dulu secara harfiah, kasar gitu ya. Jangan sampai luput bagian-bagian yang kecil-kecilnya ya. Nah, setelah itu dilihat secara bahasa Indonesia, ini kalau orang Indonesia dikasih wacana gini ngerti nggak gitu ya. Kalau nggak ngerti gimana nih supaya ngerti, susunannya dirubah kali ya gitu kan. Nah, di sini sepenuhnya bergantung pada kemampuan pertama kemampuan bahasa Indonesia kalian dan kemampuan logis kalian, berpikir logis gimana nih supaya hubungan, misalnya ada hubungan sebab akibat, nah apa dulu nih yang baiknya gitu kan, gitu ya. Terus ya semoga jadi referensi ya. Terus media aplikasi apa saja yang digunakan waktu menerjemahkan, ini banyak yang menggunakan macam-macam ya. Saya juga baru dengar ya, ada Takoboto, ada Jisho, ada Weblio, Google Translate ya. Ini sama sekali nggak masalah, silakan pakai resource yang kalian bisa gunakan. Hanya saja kadang ya, kalau Google Translate itu terbatas banget masalahnya. Kalau mau pakai, mendingan pakai kamus Weblio aja, Weblio yang Jepang Inggris atau Inggris Jepang gitu loh. Karena kamus online yang Jepang Indonesia Jepang itu belum ada yang bagus. Weblio udah ada, tapi dia masih tahap pengembangan, jadi belum bisa presisi hasilnya ya. Nah, masalahnya kalau kalian pakai Google Translate itu sangat beresiko karena apa? Karena si Google Translate itu AI-nya kurang, untuk masalah Jepang Indonesia Jepang masih bergantung ke Inggrisnya gitu. Jadi prosesnya itu ada kemungkinan gini, prosesnya pertama dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Jepang ya ke bahasa Inggris dulu, karena Jepang Inggris ini mungkin ya tingkat presisinya lebih baik, atau Indonesia Inggris gitu ya. Itu jadi ada proses yang jadi nggak langsung gitu loh prosesnya. Makanya dalam proses itu pasti ada nilai-nilai yang terkikis di situ, ada nilai-nilai yang nggak ikut gitu loh di hasil terjemahannya. Terus Google Translate juga kosakatanya masih sedikit ya, belum bisa maksimal sepenuhnya hasilnya bagus. Itu yang paling beresiko ya. Saya juga pakai Google Translate, hanya saja nanti ada ada penyesuaiannya lagi, nggak sepenuhnya menggunakan itu. Beresiko sekali. Terus apakah Anda menggunakan Google Translate? Nah, ini banyak yang menggunakan ya, 70% lebih. Sekitar 80% bisa dibilang ya menggunakan Google Translate. Ini seperti yang tadi saya bilang, yang sebelumnya saya pernah bilang, saya nggak melarang kalian menggunakan Google Translate, hanya saja beresiko. Apalagi yang banyak menggunakan ini, sekitar berapa persen dari hasil terjemahannya, 40-60% ya menggunakan Google Translate. Kenapa beresiko? Pertama, kalau kalian menggunakan itu ya Google Translate itu, kalian tidak melalui proses yang seharusnya menerjemahkan satu persatu gitu ya. Ini kalimat ini, kata ini bahasa Jepangnya apa ya? Kan kalau Google Translate begitu copy paste langsung muncul kan. Terus saya juga nggak tahu kalian gunainnya Google Translate seperti apa. Apakah menerjemahkan copy paste kalimatnya atau satu-satu kata-katanya doang gitu. Saya nggak tahu seperti apa kalian gunakan. Nanti kalau boleh ya silakan di-share ke saya gimana cara kalian menggunakan Google Translate ya. Nah, kenapa beresiko? Karena ya pertama seperti yang tadi saya bilang, Google Translate itu terbatas banget ya. Jadi walaupun dia kadang ya memang bagus hasil terjemahannya, tapi apa yang kalian kerjakan ya kayak apa ya? Kayak kalau misalnya melakukan sesuatu pakai alat bantu itu kan ya nggak merasakan ini ya experience yang apa ya, yang seharusnya dialami gitu. Jadi nggak, misalnya kalian nerjemahin dari kalimat nih satu persatu gitu ya, awalnya memang sulit kan, ada juga yang bingung ini saya nerjemahinnya dari mana dulu nih. Nah,
saya belajar itu gimana caranya bisa dapat feel-nya ya, itu ya karena nerjemahin satu persatu dari kalimatnya, bukan saya copy paste gitu. Kalau kalian copy paste ya udah lewat, nggak ada proses nerjemahin satu persatu gitu ya. Dengan menerjemahkan satu persatu, oh dari sini dulu gitu, itu saya mendapatkan feel-nya, mendapatkan iramanya gitu ya, gimana cara saya harus dari mana dulu nih, itu saya dapat iramanya dari situ karena menerjemahkan satu persatu. Saya menerjemahkan bagian yang nggak saya ngerti itu pakai kamus, cuman kata-katanya aja gitu, bukan satu kalimat langsung di copy paste ya. Jadi kalau kalian caranya seperti yang tadi saya bilang, misalnya copy paste kalimatnya ya, itu ya kalian percuma, nggak usah kalau menurut saya ya nggak usah ikut kuliah ini gitu loh. Ngapain susah-susah belajar tapi cuma pakai Google Translate ya, nggak ada gunanya kalau menurut saya ya. Tapi itu pilihan ada di tangan kalian semua, jadi saya hanya memberikan referensi aja gimana cara saya belajar, gimana menerjemahkan ya. Dari dulu belum ada Google Translate ya. Tapi berkat proses itu saya tahu gimana patokannya harus gimana dulu gitu loh. Inti kalimatnya apa, si anak kalimatnya yang mana, itu saya jadi paham gitu ya. Memang secara teori saya kurang paham ya, saya akui saya nggak nggak menguasai teori penerjemahan seperti apa. Hanya saja kalau misalnya kalian cara mengerjakan tugas-tugas dari saya pakai Google Translate semua, itu ya saya bisa pastikan capaian kalian kurang gitu dalam belajar di mata kuliah ini gitu ya. Seperti itu. Sama kayak apa ya? Apa ya? Yang saya sering pakai sih analoginya kalau naik gunung pakai jalan kaki atau hiking atau pakai helikopter gitu. Nah, kalau pakai helikopter memang sih kita bisa lihat pemandangan yang lain gitu, tapi dan bisa langsung sampai di puncaknya gitu gunungnya ya, udah sampai gitu kan. Tapi kalau dengan hiking itu kita bisa melalui jalan macam-macam ya. Nilai experience-nya, kalau di game itu nilai EXP-nya beda ya, pasti beda. Banyak kalau kita hiking itu kan melewati banyak hal ya, rintangannya ngerti apa, terus kesulitannya di mana itu juga kita jadi paham ya. Beda ketika naik gunungnya pakai helikopter, nggak akan ngerti yang seperti itu ya. Jadi yang tersisa di dalam diri kalian hanya kepraktisan dari si helikopter itu aja, kepraktisan dari Google Translate itu aja. Gitu ya. Jadi saya di sini cuma bisa mengajak ya, silakan kalau bisa lebih baik ya pakai Google Translate itu untuk, atau daripada Google Translate mending Weblio aja, Weblio Jepang Inggris Jepang gitu loh, menerjemahkan kata-katanya jadi bukan kalimat gitu. Itu yang terbaik kalau menurut saya. Jadi kalau udah copy paste satu kalimat gitu ya, itu ya mungkin ada sesuatu yang nyangkut gitu. Tapi saya yakin itu lewat begitu aja ya, karena beda, pasti beda ya. Di sini saya juga nggak kalian walaupun ini saya juga nggak tahu ya, dengan nilainya kan nggak begitu jelek-jelek semua kan. Kalau saya kasih nilai ya paling jelek berapa sih, kalaupun telat nilainya, kalaupun telat submitnya 78 gitu kan. Itu juga beresiko. Saya juga bingung ya, maksudnya bingung itu dalam artian saya ngambil pilihan tapi tetap pilihan itu beresiko gitu. Saya ngambil pilihan memberikan penilaian yang longgar, tapi ada pengaruhnya. Misalnya ada mahasiswa yang benar-benar berusaha ya keras, tapi nilainya sama gitu dengan mahasiswa yang pakai Google Translate gitu. Itu sangat menyakitkan dan saya paham sekali. Tapi kenapa saya begitu? Karena mengambil penilaian yang nggak begitu serius, bukan serius ya, nggak begitu ketat ya. Karena saya ingin kalian itu
benar-benar belajar gitu, bukan sekedar cuman ngerjain tugas doang. Saya pengen kalian benar-benar mengambil sesuatu dari proses itu gitu loh, bukan cuman selesai tugas udah gitu ya. Gitu, itu pola pemikiran saya. Kalau misalnya ada pola pemikiran yang lain, silakan disampaikan ke saya. Sensei terlalu nilainya terlalu gampang banget, misalnya coba deh dirubah aja. Misalnya kalau ada pendapat seperti itu, saya juga bersedia, gak masalah buat saya ya. Jadi semua keputusan itu kita bisa buat bersama. Kadang keputusan itu ada di kalian gitu loh, pakai Google Translate atau enggak itu saya nggak larang, tapi keputusannya ada di kalian. Karena kalian harus memilih gitu loh, harus memutuskan untuk belajar kalian sendiri, untuk proses belajar kalian sendiri. Jangan mau diarahkan terus sama saya, jangan mau diarahkan terus sama dosen. Kalian harus punya kemandirian tersendiri dalam belajar. Kalau nggak punya kemandirian tersendiri, nanti mau gimana? Ntar mau diarahin terus kan nggak mungkin. Kan dosen nggak akan selamanya ada di sisi kalian, orang tua nggak akan selamanya ada di sisi kalian. Kalian harus membuat keputusan, memilih. Satu pilihan pasti ada plus minusnya, itu yang harus diambil. Saya juga setiap perkuliahan begitu, setiap hidup saya begitu gitu, ya. Jadi kenapa saya mungkin dibilang nggak tegas ya, tapi karena pilihannya itu ada di kalian, harus memilih sendiri mana yang baik, mana yang jelek. Itu saya kasih gambarannya, silakan dipilih sendiri, jangan bergantung ke saya terus ya. Maksudnya sensei deh yang nentuin, ya nggak bisa kayak gitu. Sekarang zamannya udah nggak kayak gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Nanti kalian nggak berkembang, harus sama-sama berpikir. Sorry agak melebar kemana-mana ya, tapi intinya kalau kalian ingin belajar lebih, silakan gunakan yang, kalau nggak ada proses belajar yang enak gitu ya, yang gampang itu nggak ada ya. Jadi yang menuju ke hal yang baik itu selalu susah biasanya ya, iya kan, pasti susah gitu. Jadi kalau kalian sekarang udah saya kasih gambaran, nanti terserah kalian mau gimana. Itulah nanti capaiannya yang kalian capai, yaitu hasil prosesnya gitu ya. Jadi bukan hanya di sini, saya bukan ngomongin nilai kalian nanti A, B atau gimana nih gitu. Saya pengen kalian tuh mengkhawatirkan yang lain, bukan nilai gue ntar apa ya, nilai UTS-nya 70, 80 atau 90 nih, A atau B nih gitu. Bukan, jangan mikirin itu. Saya pengen kalian tuh mengkhawatirkan yang lain gitu. Yang jadi inti dari masalah ini, kalian bisa nggak nih nerjemahin gitu loh ya. Saya berharap kalian bisa seperti itu harapan saya ya. Terus mengenai ini juga ya, tingkat kepuasannya pada dasarnya oke lah, maksudnya tapi kita nggak tahu, saya nggak sepenuhnya mempercayai ini gitu. Jadi saya juga nggak akan terlena dengan ini ya. Terus yang perlu diperbaiki dari proses perkuliahan ini pada dasarnya isi materi ya. Jadi hari ini saya coba bikin materi yang baru ya, siapa tahu ya bisa ada sedikit perubahan suasana ya. Kita coba dulu. Oke, terus saya juga dapat banyak masukan ya. Ada yang bilang bahwa UTS-nya terlalu mudah ya tadi ya. Tapi ya UTS-nya mudah juga tetap ada yang mahasiswa yang tidak memperhatikan ya. Terus kalau kalian tuh kalau misalnya nggak bisa ikut Zoom seperti ini, nggak usah minta izin. Jangan minta izin, kan kalian tetap bisa ikut kuliah dengan lihat YouTube-nya gitu loh. Jadi nggak usah minta izin, nggak apa-apa. Terus ada juga yang minta maaf karena kemampuannya, maaf sensei saya kemampuannya pas-pasan misalnya kayak gitu. Jangan minta maaf, jangan rendah diri dan merendahkan diri sendiri itu beda ya. Jangan merendahkan diri kalian ya. Kalian itu sudah cukup punya pengetahuan ya, sudah cukup berusaha. Jangan merendahkan diri seperti itu ya. Jangan minta maaf karena kalian sudah berusaha dengan baik. Ya, nah ini nih, tetap semangat sensei ya, menghadapi mahasiswa yang tidak kompeten seperti saya. Ingat, kata-kata itu doa ya, jangan bilang begitu. Sayangilah diri kalian sendiri. Kalian itu punya kompetensi ya, tinggal dimaksimalkan aja, itu aja ya. Terus
Ya, nanti berdasarkan masukan ini juga saya belajar ya supaya jadi lebih baik lagi perkuliahannya. Terus apa lagi? Ya, UTS-nya terlalu mudah, hanya tinggal kopas ya. Sebenarnya nggak hanya kopas sih, diperiksa lagi gitu ya. Oke, mungkin nanti buat UAS nanti saya pikirkan lagi ya. Terus nah ini ada materi yang menerjemahkan potongan anime manga, ya boleh nanti hari ini ya saya sudah sampaikan. Terus nah ada juga yang minta ini nerjemahin yang disukai mahasiswanya, misalnya suka anime gitu, tapi ya jadinya nanti saya meriksanya repot juga itu ya, waktunya juga nggak banyak, jadi mohon sabar dulu ya. Terus ya kira-kira begitu ya. Oke, jadi mengenai angket itu saja. Jadi yang ingin saya sampaikan juga sudah saya sampaikan. Silakan sekarang giliran kalian. Barangkali ada yang masih mengganjal, silakan. Ada? Nggak ada ya? Serius nih? Tidak ada sensei. Oke ya, baik. Tidak masalah sensei. Ya oke, makasih banyak ya. Jadi ya udah itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya nanti akan segera saya publikasikan di Google Classroom. Terus jangan lupa absen ya. Terus mungkin ada yang belum bisa absen hari ini ya karena misalnya masalah finansial keuangan gitu ya. Itu nggak usah khawatir. Nanti kalau masalah absennya nanti mungkin bisa disusulkan kali ya. Jangan khawatir ya. Terus tugasnya deadline-nya jangan lupa, deadline-nya itu setiap hari Minggu kalian ya. Jadi untuk yang sampai sekarang suka telat submitnya, mohon diperbaiki kinerjanya ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sudah tidak ada lagi dari kalian? Tidak ada ya, baik. Kalau tidak ada, hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih ya. Ya, sekali sama guys. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sekali. Hai, sekali sama guys. Hai, sekali sama guys. Tutup ya.